Selama ini, kalian semua dibohongi soal inflasi. Definisi inflasi menurut gua itu adalah simply perampokan. Mencuri kemampuan kalian untuk membeli sebuah barang atau jasa. Di sekolah, kita diajari bahwa inflasi adalah peningkatan harga secara umum dan terus-menerus. Kita diajarkan juga bahwa inflasi adalah hal yang wajar dan menstimulasi ekonomi. Itu semua adalah doktrin scam yang diajarin sekolah ke kalian. Dan di sini gua akan bongkar semua. Kenapa kalian tuh rasanya susah untuk menjadi kaya? Karena uang kalian itu dicolong dan dirampok oleh inflasi, yaitu kebohongan terbesar yang pernah dikeluarkan oleh pemerintahan. Kalian bingung gak sih? Inflasi itu 5,51 di Desember 2022. Kita selama ini diajarin bahwa inflasi itu angka magic number-nya adalah 2%. Ya pemerintah Amerika mau pemerintah dimanapun mau inflasi di magic number ini 2%. Tapi kita lihat di Desember ya itu 5,51%. Dan kita masih diajarin ya sama orang-orang untuk nabung reksadana dengan inflasi 5,51%. Kalian bayangin gak sih ngelok uang kalian 6 bulan bahkan setahun ya di time deposit atau disebutnya deposito. Kalian ngelok uang kalian 1 tahun gitu cuma dapat bunga 5,5%, sedangkan inflasinya 5,51. Lu ngelok uang lu setahun ini lu kasih uang lu setahun balik nggak dapat apa-apa. Itu apa kalau bukan penipuan? Kalau misalnya kalian belajarin ya tentang inflasi secara teoritis, misalnya kalian belajar dengan ekonomi makro ya, kalian belajar sama dosen kalian atau guru-guru di sekolah, akan diajarin ke kalian bahwa banyak faktor yang akan menciptakan inflasi. Tapi di sini gue akan kasih tahu ya 3 faktor, yang lain menurut gue bullshit. Inflasi itu cuma terjadi karena 3 faktor. 1, itu perubahan pada supply uang ya, jadi changes in money supply. Kedua, yaitu perubahan demand antara produk dan jasa. Ya. Yang ketiga, perubahan supply antara produk dan jasa. Di sini gue akan jelasin ke kalian, kayak gue ngejelasin sama anak SD ya, biar kalian gampang ngertinya. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Perubahan pada money supply. Uang makin banyak di print, ya. Akhirnya uang lebih nggak berguna dan nilainya itu lebih nggak berguna. Simpel ya, itu paling gampang. Nah, kita lihat perubahan di demand itu kenapa bisa mengakibatkan inflasi. Contohnya, misalnya ada sekolah favorit ya, spotnya misalnya cuma 500. Lalu banyak banget nih siswa yang mau masuk ke dalam sekolah ini. Apa yang terjadi? Si sekolah A ini yang tadi misalnya cuma terima 500, dia bisa menaikkan harganya karena demand untuk masuk sekolahnya banyak. Jadi kalau ada perubahan di demand ya lebih banyak, itu bisa mengakibatkan inflasi. Jadi orang yang punya produk atau jasa bisa menaikkan harga sesuka mereka karena demand-nya ada. Nah, di supply side itu sama ya. Kalau misalnya ada perubahan di dalam supply-nya, ya, dalam produk atau jasa, itu bisa mengakibatkan inflasi karena barangnya semakin sedikit di market ya. Jadi harganya naik. Contohnya waktu itu pas COVID, permintaan untuk kita tahu masker itu banyak banget dan supply itu sedikit karena ada orang-orang anjing yang nimbun-nimbun masker. Jadi apa yang terjadi? Ya, harga masker naik gila-gilaan karena supply-nya itu ditimbun. Dari 3 faktor itu, perubahan di uangnya sendiri makin banyak, makin nggak berguna,